Mari kita lihat indikasi kebangkitan PKI saudara yang ada di Indonesia ini. PKI saudara yang ada di Indonesia ini. Kita mulai dari yang pertama. Kita semua sama tahu ada kelompok yang begitu ngotot menuntut pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Kalau TAP MPRS ini dicabut, yang diuntungkan adalah keluarga besar PKI. Ini indikasi saudara. Enggak mungkin yang bukan PKI menuntut pencabutan daripada TAP MPRS tersebut. Karena kalau TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut, yang untung bukan umat Islam, yang untung bukan tentara, yang untung bukan polisi, bukan, yang untung bukan negara, yang untung adalah kader-kader PKI. Nah sekarang yang kedua, saudara, sebelum tahun 1998, sejarah pengkhianatan PKI di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 itu tercantum, diceritakan dalam sejarah Indonesia, masuk dalam kurikulum. Jadi dari tahun 1965 sampai 1998 sejarah pengkhianatan PKI merupakan bagian daripada kurikulum pendidikan untuk pelajaran sejarah Indonesia. Tapi begitu masuk reformasi 98, saudara, pelajaran tentang pengkhianatan PKI baik di Madiun 1948 maupun G30S PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Saya bertanya-tanya, siapa ini manusia yang punya kekuatan bisa menghapus materi pengkhianatan PKI dari kurikulum? Ini bukan seorang biasa, saudara. Dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan ekonomi, dia punya kekuatan sosial. Kalau hanya rakyat jelata biasa, nggak mungkin dia bisa menghapus daripada pelajaran pengkhianatan PKI dari kurikulum pendidikan Indonesia, saudara. Dan dampaknya serius. Sejak tahun 98 sampai hari ini, saudara, apa yang terjadi? Yuk mari kita lihat, saudara. Anak-anak SD, SMP, SMA yang di tahun 98, saudara, baru mulai mencicipi sekolah, mereka nggak dapat lagi pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Jadi dari tahun 98 sampai hari ini, generasi muda kita yang umurnya sekitar 25 sampai 27 tahun, mereka nggak tahu apa dan bagaimana PKI, saudara. Saudara, ini kurikulum ini penting. Kurikulum ini membentuk daripada ideologi bangsa. Kurikulum ini membentuk pemikiran filsafat bangsa. Kalau sudah dihapuskan dari kurikulum, jangan kaget kalau anak-anak muda kita saat ini umur 20-an, saudara, 25 atau 27 ke bawah, tidak ada yang tahu PKI. Bahkan mereka merasa bangga pakai kaos dengan gambar Palu Arit karena ketidaktahuan mereka, saudara. Sebelum tahun 98, saudara, televisi nasional khususnya TVRI setiap tanggal 30 September selalu memutar ulang film tentang pengkhianatan G30S PKI. Hingga dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke lembah, orang di kampung-kampung nonton film tersebut, saudara. Mereka tahu betapa biadabnya PKI, betapa zolimnya PKI, betapa pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Tapi sayang sejuta sayang, setelah reformasi tahun 98 tidak ada satupun stasiun televisi sampai hari ini yang berani menayangkan kembali daripada film pengkhianatan G30S PKI, saudara. Ada apa? Siapa itu orang yang bisa nakut-nakuti televisi? Siapa itu orang yang bisa neken media televisi? Siapa itu orang yang menguasai media di kita punya negeri sampai media takut, nggak berani untuk menayangkan film itu kembali, saudara? Nah, ini fakta. Ini merupakan indikasi kebangkitan PKI yang tidak terbantahkan. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI tidak akan bangkit. Omong kosong kalau ada mengatakan PKI akan bangkit atau PKI ini sudah final, tidak akan bangkit lagi. Omong kosong, saudara. PKI sedang bergerak, PKI akan bangkit kembali, PKI akan melibas kita semua kalau kita tidak merapatkan barisan dari sekarang, saudara. Dulu sebelum 98 ada Litsus, penelitian khusus bagi pejabat publik di Indonesia, saudara.
Seseorang ingin jadi gubernur, ingin jadi kepala daerah, apalagi mau jadi menteri, saudara, ada penelitian khusus. Siapa dia? Bagaimana ideologinya? Apa keterkaitannya dengan PKI, saudara? Kalau terbukti ada keterkaitan dengan PKI, apalagi mengusung ideologi PKI, tidak akan pernah dilantik oleh negara sebagai pejabat publik, saudara. Tapi semenjak tahun 1998, Litsus ditiadakan. Nah, kemudian baik yang kelima, saudara, putra putri PKI keturunannya masuk ke partai-partai politik, masuk ke instansi lembaga-lembaga negara, saudara. Dan dari sanalah, saudara, mereka mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk keuntungan PKI. Baik, yang keenam, mari kita lihat lagi, saudara. Kita tidak boleh menutup mata. Sejak tahun 1998, begitu banyak buku-buku yang membela PKI. Dibagikan secara gratis, dijual dengan bebas di toko-toko buku, saudara. Pemerintah kita nggak mampu untuk melakukan tindakan apapun. Real, fakta, saudara. Bahkan ada satu anggota dewan, pimpinan satu komisi di DPR RI, saudara, begitu bangga mengarang buku mengatakan dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Nggak sampai di situ, bahkan dia karang buku lagi dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen", seolah-olah dia ingin meledek semua yang anti PKI. Manusia-manusia Indonesia yang anti PKI, ada urusan apa dengan kalian? Aku bangga jadi anak PKI. Bangsa Indonesia yang anti PKI, ada apa dengan kalian benci PKI? Ada apa musuh PKI? Aku anak PKI masuk parlemen dan aku bangga menjadi anak PKI. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini indikasi. Yang ngomong yang sebelah sana. Mari kita lihat yang nomor 7, saudara. Adanya usulan RUU KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini juga tidak lepas dari peran-peran untuk kepentingan PKI.